dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum, konnichiwa. Jumpa lagi sama saya Malade. Oke, kali ini saya mau jawab pertanyaan dari salah satu subscriber saya yang kemarin sempat DM bahwa menanyakan caranya bagaimana sih, kok bisa bahasa Jepang, kok bagus bahasa Jepangnya. Jadi balik lagi ya guys, sebetulnya saya itu tidak pernah kursus bahasa Jepang. Jadi kebetulan saya otodidak, saya belajar sendiri. Dalam arti memang sebelumnya saya udah pernah, bukan sekolah ya, tapi pernah sedikit gitu mendapatkan penjelasan tentang bahasa Jepang itu seperti apa, tapi tidak secara mendetail gitu kan. Bahasa Jepang itu tata caranya itu bagaimana, tapi ternyata setelah kita kerja ke Jepang gitu, itu apa yang kita pelajari itu tidak ada ya guys, maksudnya bukannya tidak ada, jadi sedikit berbeda gitu bahasa komunikasi sama yang kita pelajari. Jadi waktu itu saya nggak ada kursus sama sekali ya. Nah setelah saya pergi ke Jepang itu saya dikasih gitu sama atasan saya, karena kebetulan bahasa Jepang saya juga sama sekali nggak bisa, cuman hanya kayak persalaman aja, kayak misalkan nama saya siapa gitu, terus asal saya dari mana, terus umur saya, kayak gitu aja sih, yang dasar-dasar aja. Nah di situ dari pihak kayak perusahaan gitu ya ngasih ke saya itu ini. Ini guru saya guys, jadi selama ini saya belajar bahasa Jepang itu dari kamus. Ini kamusnya yang beli di Jepang ya, ini sebenarnya udah dekil banget, ini sampai udah saya solatif guys, karena emang ini udah rusak ya kamusnya ya guys. Ini kamusnya sampai udah dekil seperti ini. Ini kamusnya Indonesia, Jepang, bahasa Inggris. Jadi ada 3 bahasa di sini ya, Indonesia, Jepang, sama Inggris. Dan ini udah benar-benar dekil banget ya guys, benar-benar udah kotor. Ininya juga nih udah kotor banget karena saya udah bolak-balik di coret-coret gitu. Jadi benar-benar ini kamusnya itu berguna banget menurut saya. Bahasanya juga menurut saya pribadi itu sama ya apa yang kita bicarakan. Misalkan kita susun dari kamus misalkan 3 kata gitu kan, 3 kata kita sambung jadi satu, terus kita tanyakan ke orang Jepang, atau 1 kata aja kita tanya ke orang Jepang tersebut, itu memang benar seperti itu bahasanya. Tuh kamus ini saya mau ngasih tahu ya, bahwa di halaman depannya ini udah terdapat ada hiragana, katakana. Jadi ini benar-benar membuat kita ya jadi lebih mudah aja gitu, kayak cara melafalnya ayu, eo, kakiku keko, sasi suseso, dan seterusnya. Dan di sini juga ada yang agak sedikit susahnya ya guys, kayak misalkan kia, kyu, kyo gitu. Jadi itu ada penjabarannya di sini guys. Penjabarannya ada di sini ya guys. Dan ini katakananya juga sama di sini. Jadi ini bener-bener kamusnya rekomen banget lah, pokoknya lengkap gitu. Ini halaman depannya tuh, ini udah sobek guys. Bener-bener udah, karena udah rusak ya, ini tuh udah rusak. Jadi ini dalamnya seperti ini guys. Ini halaman depannya ya, ini A sampai Z ya, pastinya ini semuanya ada di sini. Terus untuk yang furoku ini itu adalah kayak semacam apa ya, penjelasan sedikit lah gitu. Bentar ya guys, mana ya, furoku.
Oke, komplit banget lah. Ini ada angka, ada berat, ada ukuran, semuanya ada semua guys. Jadi ini benar-benar super komplit banget menurut saya. Dan ini tuh mempermudah kita loh guys. Kenapa gitu? Karena mungkin bisa lihat ya. Di sini itu nih guys. Saya deketin ya guys. Jadi di sini tuh kenapa saya bilang recommend gitu. Jadi di atasnya ini romaji ya guys. Huruf romaji, di bawahnya ini katakana. Terus di sini bahasa Jepangnya nih guys, pakai hiragana, di bawahnya nih romaji. Jadi benar-benar ini tuh mempermudah kita untuk belajar bahasa Jepang gitu. Jadi kalau misalkan yang nggak ada kanjinya ya nggak ada kanjinya, tapi kalau memang ada kanjinya ya ada kanjinya. Contohnya ini nih, contohnya nah nih, keadaan nih. Satu kata itu kadang-kadang ada artinya, ada yang 4, ada yang 2, ada yang 3 gitu kan. Nah ini keadaan 1, keadaan 2, keadaan 3, keadaan 4 guys. Ada 4 ya. Nah di sini tuh ada bahasa Jepangnya tuh juga ada 4 guys. Bahasa Jepangnya tuh ada 4 dan di sini tuh beda-beda ya. Ini beda-beda bahasa Jepangnya tuh. Nah di sini juga ada bahasa Inggrisnya, beda-beda. Jadi kita balik lagi, kita gunakan itu sesuai dengan apa yang kita mau sampaikan. Dan ini benar-benar recommend banget menurut saya ya. Dan di sini juga kita bisa sambil belajar bahasa Inggris ya guys, karena udah tercantum di sini bahasa Inggrisnya gitu. Ini benar-benar pokoknya lock banget lah, the best banget buat kamus ini ya. Terus ini ada lagi guys bukunya. Ini banyak banget di sini ya, ada kalau ini dulu ya. Nah ini hiragana, jadi saya nulis hiragana, belajar di sini ya cara yang benar. Ini pokoknya di sini saya tulis di sini, katanya sih di sini mahir dalam 30 hari. Ini juga saya beli, kalau ini saya beli di Indonesia guys, beli di Indonesia yang ini. Terus ada ini ya, Minano Nihongo, ini yang tingkat dasar 2 guys, yang warna kuning. Yang satunya saya waktu itu, ini udah lama banget belinya, waktu pas saya nyari nggak ada, adanya yang 2, ya udah gitu kan, yang ada aja saya ambil. Ini juga saya beli di Jepang kalau yang ini harganya 2000 guys, ini harganya 2000 kalau yang ini. Terus ada training, kalau ini training komunikasi ya guys, training komunikasi. Ini juga saya beli di Jepang, ini harganya 1800 guys. Ini buat komunikasi gitu ya, komunikasi gitu pokoknya, buat training. Ini ada juga. Terus ini ada kanji dasar. Ini kanji dasar saya beli di Indonesia guys, ini beli di Indonesia di Gramedia waktu itu. Ini belajar kanji. Kalau yang ini saya belum saya isi guys, belum saya isi karena saya masih belajar yang hiragana sama katakana, yang kanji belum. Terus ini juga masih yang hiragana katakana. Ini saya juga beli di Jepang guys. Nih kalau ini harganya 1200 guys. Nah ini juga sama ya, ini training nulis hiragana katakana guys ya, seperti ini belum saya isi banyak karena saya nulisnya di sini guys. Terus, ini buku saya nulisnya di sini nih. Tulisan saya jelek. Ini saya belajarnya di sini nih, A I U E O ini di sini. Tuh seperti ini contohnya, benar-benar saya belajar sendiri. Terus
Ini kalau buku ini catatan, kalau seandainya ada bahasa Jepang yang kurang mengerti, itu langsung saya catat guys. Jadi ini contohnya di sini, yang kurang mengerti itu saya catat di sini, jadi ada tandanya warna merah gitu biar lebih paham aja, saya lebih mengerti gitu guys. Oke, jadi belajarnya itu saya nggak hanya kamus aja ya guys, jadi hanya ada beberapa buku yang memang saya pelajari juga. Buat teman-teman yang sekarang lagi menyukai bahasa Jepang, pengen belajar bahasa Jepang gitu, mungkin ini rekomen ya dari saya. Misalkan buat teman-teman yang lagi ada di Jepang, mungkin gitu kan ingin menguasai bahasa Jepang lebih dalam lagi, lebih luas lagi, ini sih rekomen dari saya, bagus banget kamusnya. Dan buat teman-teman yang ada di Indonesia, mungkin bisa nitip sama temannya nanti kalau misalkan dari Jepang pulang ke Indonesia, bisa nitip gitu, karena sepengetahuan saya ya di Indonesia tuh nggak ada ya kamus ini, hanya diperjualbelikan di Jepang aja guys. Nah di sini saya mau share lagi satu lagi, karena saya suka ya kamus ini, akhirnya saya beli lagi guys. Ini udah ada sekitar 1 tahun yang lalu lah saya beli gitu kan. Tapi kalau yang ini itu dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia lalu bahasa Inggris. Ini guys, ini kamusnya, ini rekomen banget. Tapi kalau yang ini itu kalau komunikasi suami ke saya ya, jadi kalau misalkan suami ngomong yang agak sedikit sulit, itu pasti bukanya kamus ini baru saya mengerti, saya paham gitu. Tapi kalau misalkan saya ngomong, kalau misalkan ada yang bahasa sekiranya agak susah gitu untuk dimengerti sama suami saya, ya paling saya nata bahasa dari sini nih, ambil bahasa dari sini, langsung saya translate ke suami saya gitu kan, ini loh bahasa Jepangnya seperti ini, oh iya saya mengerti, itu paham gitu. Jadi ini benar-benar rekomen banget buat yang mau belajar bahasa Jepang gitu guys. Nah di sini harganya ya, ini guys kebetulan masih ada ya di sini di belakangnya. Ini harganya 3.800 yen guys, jadi sekitar 494.000 ya, kurang lebih 500.000 lah ya. Ini guys, jadi inilah guru saya, guru bahasa Jepang saya ya. Kenapa saya bisa bahasa Jepang lancar gitu, karena satu, saya suka bolak-balik gitu kan baca kamus, terus saya juga sering komunikasi, karena sering komunikasi ya makanya lancar. Kalau misalkan kita cuman hanya lihat-lihat aja tapi kita nggak dikomunikasikan, tidak kita praktekkan gitu, itu ya sama aja sih sebetulnya, bukannya nggak ada arti ya, tapi nggak lancar gitu komunikasi. Jadi seperti itu ya. Jadi ini saya tidak di endorse ya guys, jadi ini saya bener real mau share aja pengalaman saya tentang masalah bahasa Jepang. Jadi karena memang kemarin ada yang menanyakan kan, kalau kok bahasa Jepangnya bagus, kok bahasa Jepangnya pintar, padahal saya enggak guys. Jadi saya tuh masih belum ada apa-apanya, karena kanji juga saya nggak bisa gitu. Jadi saya masih yang belum apa ya, masih sedikit lah, masih benar-benar sedikit gitu, masih yang mudah-mudahnya aja sih bahasa Jepangnya. Kalau yang susah-susahnya saya juga kurang mengerti guys. Jadi itu ya penjelasan dari saya. Jadi balik lagi, saya bukan orang Jepang saya orang Indonesia asli, saya pribumi ya. Dan buat teman-teman gitu kan, kalau memang ada yang menanyakan tentang perihal bahasa Jepang dan ingin belajar bersama dengan saya tentang perihal bahasa Jepang atau tentang Jepang, tidak usah sungkan, langsung di komen aja ya guys. Sampai sini untuk video kali ini ya. Terima kasih ya guys sudah mengikuti kegiatan saya hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga share guys. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum, sayonara.